Halo semuanya. Kami di sini siaran langsung dari Kejuaraan Master Chef. Yang berdiri di belakang saya adalah 3 raja kuliner super. Mari kita nantikan penampilan mereka hari ini. Sang Master Chef sudah datang. Master Chef. Master Chef. Raja Ikan Laut Timur, Kamimon Bimbingan Anda, Master Chef. Raja Tumis Selatan, kami mohon bimbingan Anda. Raja Teknik Pisau Utara, Kamimon Bimbingan Anda, Master Chef. Master Chef, kami dengar keahlian memasak Anda adalah yang terbaik di dunia. Anda memegang gelar ini selama 10 tahun, tanpa ada yang bisa mengalahkan Anda. Hari ini, kalau Anda tidak bisa menemukan satupun kesalahan pada masakan kami, tidak satupun cacat, maka bersiaplah untuk turun jabatan. Baiklah. Silakan. Ini menggunakan ikan mas perak, ikan bream, ikan spotted, dan 9 jenis ikan lainnya. 9 ekor untuk setiap jenisnya. staging perut yang paling segar diambil. Dan direbus selama 3 hari 3 malam. Segar. Pasti yang paling segar dari yang segar. Syukurlah Anda mengetahuinya. Sayang sekali, 0 poin. Apa? Kenapa? Untuk 1 hidangan ikan ini saja, kamu membunuh begitu banyak ikan. Di sini, baunya sangat busuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu kira ini tempat sampah? Wow. 0 poin. Camus. Nasi goreng emas. Ini menggunakan abalon premium. Dan serang burung. Dijus dan diekstrak. Dituangkan ke atas nasi. Benar-benar. Nasi goreng emas. Tapi sayangnya, 0 poin. Kenapa? Apa tidak ada yang memberitahumu bahwa untuk nasi goreng ini, seharusnya pakai nasi semalam? Raja goreng. Apa ini? Usus babi 9 putaran yang disuir. Kreatif. Tapi izinkan aku bertanya, suiranmu ini, apa disengaja, atau kecelakaan? Disengajah, mangkok usus 9 putaranku, menggunakan teknik pisau yang paling rumit, untuk menyuirnya menjadi potongan halus. Ini memungkinkan usus. Un tuc sepnunia meronson, un draperaza penikma. Agar kontaknya maksimal, rasanya, tertinggal lama di lidah. Sempurna, kamu tidak bisa menemukan satupun cacatnya. Pantas saja, cara kamu menyuirnya. Kamu bahkan tidak mencucinya sampai bersih. Apa yang kamu lakukan, mau membuat para penikmat makan kotoran babi? 0 poin. Tidak. Chef Dewa, Chef, Anda sangat mengesankan. Sekelompok badut yang cari perhatian Yang mereka tahu kuma pamer kalian. tanpa menghargai bahan makanan. Sungguh mengecewakan. Ayo pergi. Ya, Tang long. Aku sudah memutuskan. Aku akan menurunkan pisauku selama 3 tahun untuk mencari makna sejati dari memasak. Hotel ini. Akan kuserahkan padamu. bagaimana bisa? Chef, Andalah satu-satunya chef dewa yang sejati. Kita sudah sampai, Chef. Ini tempat apa? Apa kita salah tempat? Tidak salah, kita sudah tiba. Jalan Yellow Springs. Chef, karena Anda sudah lelah, sekarang Anda bisa beristirahat selamanya. Mulai sekarang, akulah yang akan menjadi chef dewa. Xiao Debio. Xiao Debio, aku menolongmu karena baik hati, bukan supaya kamu bisa. Tiger Saharian, kompetisi memasak, sebentar lagi dimulai. Bukannya kamu harusnya bersiap-siap? Kompetisi memasak. Itu membosankan. Beraninya kamu meremehkan kompetisi memasak? Kalau kamu ikut kompetisi itu, kamu akan punya kesempatan bertemu Master Chef yang legendaris. Master Chef ITU. Akila Master Chef Naya. Nona, kamu main lagi sama orang itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Jakuma tukang perjepambahan. Dan benar-benar bodoh. Kok bisa dia dekat sekali dengan nona muda? Apa dia tidak tahu kalau nona muda itu adalah orang yang disukai senior brother? Zitolol ini hanya terpana pada Nansing seharian. Nona, kenapa kamu ngobrol sama orang gagal kayak dia? Orang seperti dia tidak pantas ikut kompetisi memasak. Kenapa aku tidak pantas? Kamu bilang aku jangan pergi. Malah jadi aku pasti pergi. Kamu kan pengemis gelandangan. Kalau bukan karena nona muda, kasihan padamu, kamu bahkan tidak pantas mengiris sayuran. Kalau kamu benar-benar bisa ikut kompetisi memasak, aku akan mengejar. Namaku terbalik mulai sekarang. Gawat, asisten Wang tiba-tiba berhenti dan pergi.
Kepala koki bilang akan memilih seseorang dari dapur untuk ikut kompetisi memasak. APA? Benarkah? Benar. Kompetisi memasak sebentar lagi dimulai. Kita masih kekurangan 1 peserta. Siapa yang mau maju? Ayah, bagaimana kalau Dabio Daikoba, Dabao bekerja cepat dan rapi? Aku yakin dia pasti bisa. Kepala koki. Dia kuma tukang persiapan bahan. Tidak mungkin dia bisa. Bodoh, ini bukan urusanmu. Keluar. Xing, dia jahat padaku. Kamu. Cukup. Xiao Dabao, coba iris sepotong tahu. Ayo. Dabio, kenapa belum selesai juga? Mengiris tahu saja lama sekali. Lucu sekali. Selesai. Lumeyan, Panganti, Gili Ramu. Koki. Kontes memasak ini Berkaitan dengan reputasi. dari restoran King Yun kita mengirim si imut. Tampaknya agak Terlalu kekanak-kanakan. Kompetisi akan segera dimulai. Kita tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Kalian, kemas barang-barangmu. Bersiaplah un truc pergi. Ya, Dan kamu, kemas barang-barangmu. Bawa Xiao Dabao ke sini. Ya. Dabio, kami akan pergi dulu. Aku akan pergi, jangan lupa matikan gasnya. oke. Di mana topiku? Oh, iya, apa yang barusan dia katakan? Terserah. Ayo kita pergi saja. Tunggu, kamu belum bisa pergi. Koki bilang, kita perlu menyiapkan bahan-bahan sebelum kontes. Kamu harus menyelesaikan memproses semua bahan-bahan ini dulu, baru kamu bisa pergi. Mengerti? Baiklah, aku akan memotong. Kamu pikir kamu layak untuk berkompetisi dalam kontes memasak? Tetaplah memotong sayuran. Bau apa itu? Sangat aneh. Dewa Kuliner. Guru, karena kamu lelah, kamu bisa istirahat selamanya. Mulai sekarang. Kompetisi sepenting ini, dan kalian, restoran King Yun, telat 1 jam penuh. Kalian sama sekali tidak menghormati saya, sang juri, sungguh tidak serius. Master Lu, pasti ada kesalahpahaman. Ini. Tepat pukul 10, kami datang tepat waktu. Tepat waktu, kompetisinya jam 9. Saya sudah beritahu semua orang sebelumnya. Apa kalian tidak dapat pemberitahuannya? Waktu kompetisinya. Siapa yang memberitahu kita? Sepertinya, Weikel Wang. Wakil Wang? Yao Kun. Kakak, bagaimana bisa kakak begitu ceroboh? Kompetisi sepenting ini, dan kakak malah telat? Oh iya, izinkan saya memperkenalkan seorang koki yang baru saya pekerjakan. Chef Wang. Mei Suk. Jadi, kalian yang ada di balik semua ini. Kalian sendiri yang melanggar peraturan. Apa hubungannya dengan saya? Master Liu, menurut peraturan, bukankah kita harus mendiskualifikasi tim mereka? Master Lu, kami dijebak. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Chef Zhang, sebagai juri, saya harus mengikuti peraturan. Menurut aturan, kecuali kalian bisa menyiapkan semua bahan dalam 10 menit. Kalau tidak, saya terpaksa mendiskualifikasi kalian. Apa? 10 menit? Itu. Mempersiapkan bahan di tempat, paling tidak butuh 1 jam, 10 menit. ITU Mr. Hill. Di mana Xiao Dabao? Bukannya dia yang seharusnya menyiapkan bahan? Master. Xiao Dabao itu telat lagi. Dia masih belum muncul. APA? Xiao Dabao telat? Master sangat percaya padanya. Dia mengecewakan kita di saat genting. Ada yang mencoba menyabotase kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Waktunya habis. Kakak, sepertinya kakak sebaiknya bawa saja orang-orang kakak. Jangan pergi. Restoran King Yun yang terkenal.
didiskualifikasi karena telat. Ini mungkin jadi berita utama besok. Restoran Qingyun, reputasi restoran teratas, akan segera hancur. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan selain mengumumkan pendiskualifikasi restoran Qingyun. Tunggu dulu. Dabio. Aku nggak nyangka bisa nggak sadar diri selama 3 tahun penuh. Terima kasih pada Jiang Nansing yang sudah menyelamatkanku. Kali ini, anggap saja aku yang balas budi. Ja oder Bao? Bukannya dia di kurung? Dabao. Ini apa? Koki, ini. Bahan-bahan yang Bapak minta untuk disiapkan. Ya ampun, nggak cuma sayuran segar, tapi bahkan yang paling susah disiapkan, kayak iga, keiki, babi, sama seafood, semuanya sudah siap. Dabio, kamu hebat. Xiao Dabao. Dalam waktu sesingkat ini, gimana caramu bisa? Aku nemu di kulkas. Mungkin sisa-sisa dari dulu. Oh, gitu. Sepertinya, bahkan surga sedang tersenyum pada restoran Qingyun kita. Dabio, kali ini, semua berkat kamu. Dia benar-benar lagi beruntung. Biarin aja dia pamer. Kalau dia nggak gagal, apa kita harus pakai bahan basi ini buat lomba? Dengar ya. Kalau ada yang salah di lomba ini, aku yang akan menuntut pertanggungjawaban. Baiklah. Setidaknya kita dapat tempat di lomba. Kita akan atasi seadanya. Tunggu dulu, bekas potongannya, tingkat kesegarannya. Ini jelas baru saja disiapkan. Ada apa ya? Tidak ada apa-apa. Lulau, semua bahan sudah siap. Kita bisa mulai sekarang, kan? Baiklah, karena semua bahan sudah disiapkan, dengan ini saya umumkan bahwa restoran Qingyun boleh melanjutkan kompetisi. Tunggu dulu. Saya keberatan. Koki Yao, ada yang ingin kau tambahkan? Bagaimanapun kau melihatnya, restoran Qingyun yang pertama melanggar aturan. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Lalu usulmu apa? Zhang Qiuhao, aku ingin kau pertaruhkan gelar restoran nomor 1, warisan Qingyun. Di sini, di kompetisi memasak ini, hadapi aku dalam duel penutupan pisau. APA? Duel penutupan pisau? Ya, duel penutupan pisau adalah taruhan paling kejam di dunia kompetisi koki. Yang kalah harus memotong salah satu lengannya sendiri dan meninggalkan dunia kuliner selamanya. Tidak boleh memasak lagi. Jangan setuju dengan ini. Yao Kun. Kau serius? Kakak Senior, Zulu, guru kita, bertekad menyerahkan restoran Qingyun padamu. Dia bilang hanya kau yang layak mewarisi restoran nomor 1. Aku, Yao Kun, tak pernah menerima itu. Hari ini, di panggung duel penutupan pisau ini, aku akan buktikan bahwa yang mewarisi posisi teratas adalah aku. Baik, kalau begitu, mari kita selesaikan dendam lama kita, sekali untuk selamanya hari ini. Bagus. Tidak apa-apa. Saya hanya akan menjadi saksi kompetisi hari ini antara restoran Qingyun dan restoran Hualong. Akan menjadi taruhan untuk gelar restoran terbaik, duel untuk menyegel pisau. Ya, pasti ini rencana Yao Kun. Ayah jangan setuju. Karena sudah ada yang berniat menjatuhkan kita, tidak bisa lari lagi. Restoran Qingyun sudah turun-temurun. Gelar restoran terbaik tidak boleh hancur di tanganku. Saya nyatakan, kompetisi memasak final distrik Kingshou dimulai. Round ini, Mengguci Dasar Persiapan Bahan. Daging sapi tumbuk tangan. Waktunya 15 menit untuk menyiapkan daging sapi. Dalam 15 menit, sisi yang bakso sapinya lebih kenyal. Meneng. Kakak Senior, Melawangku, adalah keputusan terburuk yang pernah kau buat dalam hidupmu. Niu Xiong dari keluarga Niu Jinling. Niu Xiong. Dulu adalah koki nasional untuk dapur kekaisaran. Putra dari Master Niu. Apa Niu Xiong ini benar-benar sehebat itu? Penerus generasi ke-6 dari keluarga Niu Jinling.
Keluarga Niu Jinling, terkenal dengan bakso sapi buatan tangan mereka. Selama 5 generasi, mereka semua pernah menjadi koki nasional untuk dapur kekaisaran. Dalam hal keterampilan memasak secara keseluruhan, keluarga Niu tidak terlalu menonjol. Tapi teknik mereka dalam membuat bakso sapi dengan tangan, di seluruh negara Great Hia, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Wah tidak. Koki terbaik kita adalah kakak senior kita. Tapi soal membuat bakso sapi dengan tangan, itu warisan rahasia keluarga mereka. Bahkan kakak senior kita mungkin tidak bisa menang. Memangnya kenapa kalau itu warisan keluarga, Master? Biarkan aku yang maju di ronde pertama. Aku yakin bisa mengalahkannya. Ayah, kakak senior adalah pilihan terbaik kita. Tidak. Pilih aku, biarkan aku yang maju. Sie Imut. Kita belum selesai urusannya, karena kamu telat tadi. Jangan bikin masalah lagi di sini. Baiklah. Untuk ronde pertama, Dabao yang akan maju. Hah? Apa? Master malah mengirim dia? Dia cuma koki persiapan. Koki persiapan melawan putra koki nasional? Ini lelucon, ya? Aku paham sekarang. Ini pasti strategi Master. Strategi balap kuda Tianji. Pakai kuda terjelek lawan kuda terbaik mereka. Pakai koki persiapan pengganti. Untuk mengalahkan koki nasional mereka. Jadi kakak senior kita bisa menghemat tenaga. Hey. Si besar. Kamu memang kuat. Si imut-imut. Kamu siapa? Oh aku? Koki persiapan, di restoran King Yun. Si imut koki persiapan? Ini keterlaluan. Kalian orang-orang di restoran King Yun. Benar-benar meremehkan kami. Zhang Qiuhao, kamu malah mengirim si imut untuk bertanding? Restoran King Yun ini, sekarang di tanganmu, benar-benar jadi mubazir. Pastikan kamu, memberi pelajaran yang pantas pada si imut ini. Aku akan membuat mereka kehilangan muka sepenuhnya. Dabao, hati-hati. Xing. Kalau aku menang, bisa kasih aku hadiah? Jangan ngomong yang gak jelas. Kalau kamu bisa menang, aku janji apa saja. Sanggu? Kalau nanti aku menang, bisa nggak? Kamu cium aku? Kamu masih berani bercanda? Si imut, aku akan membuatmu kalah telak. Orang sepertimu, aku bisa mengalahkan 10 orang sepertimu dengan sekali ayunan. Niu Xiong benar-benar sesuai dengan jurus andalan keluarga Niu. Niu Xiong telah menyempurnakan daging sapi tumbuk tangan menjadi sebuah seni. Kekuatan yang menakutkan. Dia praktis. Mesin manusia. Dia sedang apa? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Wah si kecil ini. Jangan-jangan dia terkunci katakutnan. Ola orang Yoshio? Sudah kubilang, dia tidak berguna. Dabao, daging sapi tumbuk tangan. Tentu saja butuh tongkat. Kamu sedang apa? Aku memijatnya. Memijat daging sapinya. Hanya anak ini yang bisa memikirkan hal itu. Guru, lihat. Inilah yang terjadi ketika Anda memilih. Si kecil ini alih-alih membiarkan aku bertanding. 2 babak tersisa, aku harus mengubah keadaan sendirian. Baiklah, babak ini sama sekali tidak ada tantangan. Lihat anak itu, dia masih di sana, Melamon. Xia Odabao, kamu sedang apa di atas sana? Mempermalukan diri sendiri, turun dari panggung. Satu pukulan terakhir. Auranya sepertinya berubah. Itu energi dalam. Apa yang baru saja terjadi? Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini, mungkinkah dari si kecil itu? Tenaga dalam, ini tenaga dalam. Tingkat tertinggi bakso yang ditumbuk tangan, pancake-na, kukra, itu cuma legenda. Setiap pukulan terlihat ringan dan mudah. Tapi sebenarnya, itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Bakso yang dibuat seperti ini, luar biasa kenyal dan empuk, penuh dengan daya lentur. Tidak mungkin. Bakso kamu tidak mungkin lebih enak dari punyaku. Kamu tidak percaya padaku, si gendut? Kalau begitu, coba saja sendiri dan lihat hasilnya. Astaga, jadi ini tenaga dalam. Kekuatan yang menakutkan. Sejak kapan King Zhou
punya orang seperti ini? Mungkin. Pemenang pertandingan pertama adalah Xiao Dabao. Hebat. Dabao, aku tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Itu cuma tenaga kasar. Bagi seorang koki, keterampilan memasak yang paling penting. Tenaga saja hanya akan membuatmu jadi asisten dapur. Kakak laki-laki benar. Kalau tidak, kenapa Xiao Dabao masih jadi asisten dapur? Niu Xiong, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tenaga dalam, itu adalah level tertinggi dari bakso sapi yang ditumbuk tangan. Selain leluhur pendiri keluarga Niuku, tidak ada yang pernah mencapainya. Kecuali apa? Kecuali dia sudah mencapai tingkat dewa kuliner. Kalau tidak, mustahil untuk menguasainya. Aku tidak peduli. Untuk setiap pertandingan mulai sekarang, aku akan menang. Jangan kira kamu bisa mengandalkan keberuntungan untuk mempertahankan gelar restoran teratas. Nikmati kemenangan kecilmu untuk sementara. Nanti, aku akan pastikan kamu tidak akan tertawa lagi. Dengan ini aku umumkan, tantangan kedua dimulai sekarang. Tantangannya adalah menggoreng tumis. Ronde kedua adalah menggoreng tumis, bukankah itu keahlian kakak sulung? Semua orang tahu keterampilan menggoreng tumis kakak sulung itu yang terbaik. Dia pasti menang di ronde ini. Master Huang, Jilaranmu, Ajari Marika Pelajaran Yang Tak Interlupakan. Diamond Journey. Aku, Huang, sudah pensiun bertahun-tahun. Sudah lama aku tidak melihat Master Tenaga Dalam yang sehebat ini. Anak muda, pasti kamu terlahir dengan kekuatan ilahi. Sayang sekali, semua kekuatan kasar itu tetap tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Kalian seharusnya mengirimkan seseorang yang benar-benar tahu cara menggoreng tumis. Siapa orang ini? Siapa peduli siapa dia? Kakak sulung adalah Raja Goreng Tumis King Yun yang diakui. Dia lebih dari cukup untuk melawannya. Master. Biarkan aku yang maju. Master. Orang ini benar-benar hebat. Hebat? Hebat dalam hal apa? Untuk seorang jenius sepertimu, tentu saja dia terlihat hebat. Tapi bagiku, dia itu mudah sekali. Hai, dengan ini saya nyatakan, pertandingan kedua dimulai sekarang. Sebaiknya ku beritahu kamu, Masakan yang akan kubuat hari ini adalah jurus andalanku, kepiting tumis. Saranku untukmu adalah menyerah saja sekarang. Baiklah, karena kamu memasak kepiting, aku akan membuat masakan kepiting ini. Mari kita selesaikan sekali untuk selamanya. Dia menggunakan tenaga dalam untuk mengobarkan api. Teknik ini, kenapa terasa sangat familiar? Cuma tipu-tipu belaka. Anggur kuning. Sekarang aku ingat, pria ini tidak lain adalah Iblis Wang Abi, Wang Lelei. Siapa Huang Lele? Kenapa kami tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Dia masuk daftar hitam Asosiasi Koki sejak 10 tahun yang lalu. Wajar saja kalian tidak mengenalnya. Itu hal yang normal. Alasan dia masuk daftar hitam adalah karena dia terobsesi dengan berjudi dalam duel kuliner. Dan cara menonnya Songgaina. Pria ini punya dua keahlian andalan. Pertama, menggunakan tenaga dalam untuk mengobarkan api. Kedua, farmakologi. Dia ahli dalam menganalisis masakan lawannya dan menambahkan bahan dengan sifat obat yang bertentangan. Masakan yang dimasak dengan cara ini akan merusak indera perasa juri. Begitu seorang juri mencicipi makanannya, mereka tidak akan bisa menelan makanan orang lain. Dan mereka semua akan memberi les ronda. Dengan menggunakan taktik licik seperti itu, betapapun lezatnya masakan lawan, mereka tetap akan kalah. Oleh karena itu, orang memberinya julukan. Kalau begitu kita harus menyajikan hidangannya sebelum dia melakukannya. Percuma, kemampuan mengendalikan apinya sangat hebat. Saat dia menumis, dia menambahkan banyak anggur Shaoxing. Dengan begitu, itu akan menyulut api dan mempercepat proses memasak. Seba apa si orang koki. Mereka tidak bisa menyaingi kecepatannya. Kalau begitu, Kak pasti kalah. Songki, cepat, percepat. Kamu harus menyajikan sebelum dia. Tidak apa-apa, Guru. Hidangan saya ini Adalah soal membiarkan rasa meresap. Biarkan dia duluan, tidak masalah. ronde ini saya sudah pasti menang. Saya sudah selesai menumis. Para juri, silakan cicip. Baiklah, Jean Gant, kalian tidak boleh makan itu. Koki Jiang,
Apa yang kamu lakukan? Mengganggu pertandingan. Akan membuatmu didiskualifikasi. Pak tu as lu. Anda tidak boleh memakannya. Kenapa tidak? Mungkin hidangannya. Piraken? Tepat sekali. Koki Huang adalah sesepuh yang dihormati di dunia kuliner. Tentunya, dia tidak akan meracuni makanan. Pokoknya, kalian benar-benar tidak boleh makan ini. Bagaimana kalau Kita tunggu sampai murid saya selesai memasak. baru kita bicara? Kakak Kilas. Dalam kompetisi tumis, siapa yang selesai duluan, dicicip duluan. Itu aturannya. APA, Restoran King Yun MU. Tidak Termakala? Ya, dia memasak lebih cepat. Kenapa harus menunggu kalian? Jadi restoran King Yun kalian tidak bisa menerima kekalahan. Tidak apa-apa, Guru. Kamu tahu kemampuan Kak. Biarkan mereka duluan. Benar. Siapa bilang restoran King Yun tidak bisa menerimanya? Biarkan dia duluan. Bagus. Wah, hidangan kepiting tiruan ini lembut, segar, dan halus. Rasanya luar biasa. Wah, tidak. Jangan khawatir, Guru. Untuk apa cepat-cepat? Rasa yang paling penting. Aku tidak percaya. Sepiring kepiting tiruan. Bagaimana mungkin ini bisa mengalahkan kepiting asliku? Baiklah. Guru Lu. Silakan cicip. Baik, akan kucoba. Tidak bagus. Kita tidak boleh membiarkan juri makan kepiting songe. Dengan begitu, Obatnya akan bekerja, kecuali kepiting Huang Lei Lei. Tidak ada orang lain yang bisa makan milik mereka. Pertandingan kita setelah ini, kita pasti kalah. Jean Gong. Ayah. Bapak tua, urusi saja urusanmu sendiri. Cepat, hentikan dia. Guru Lu, masakan kepitingku diizini. Ini spesialisasi King Yun. Aku yakin begitu Bapak mencicipinya, Bapak tidak akan pernah melupakannya. Baik, akan kucoba. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Dabao, lagi ngapain? Aku perhatikan kamu nggak nambahin garam pas masak. Nggak sama sekali. Jadi aku cuma nambahin dikit buat kamu. Cuma sedikit banget. Aku ini Raja Tumis, kamu pikir aku nggak tahu apa aku nambahin garam atau enggak? Kamu udah ngerusak masakanku, rusak. Yang bener aja, cuma dikit doang. Gak apa-apa, masih bisa dimakan kok. Dia nambahin garamnya kebanyakan banget. Itu masih bisa dimakan gak sih? Pasti nggak bisa dimakan. Dasar idiot. Dia cuma nyari masalah aja. Hai, PAK Lu. Tolong tunggu sebentar, si idiot ini lagi nyari masalah, biar aku urusin dulu, nanti aku urusin kamu. Peraturan ya peraturan. Waktunya habis, kalau kamu nggak kasih aku cicipin sekarang, aku harus diskualifikasi kamu. Baiklah. Kepiting tumis kamu, aromatanya cukup harum, tapi rasanya keasinan banget. Maaf, aku niatakan. Round ini, dimenangkan oleh restoran Hualong. Daza kurang ayah. Aku udah hampir menang. Xiao Dabao sengaja ngelakuin ini. Menangnya udah pasti. Ini semua salah Xiao Dabao. Satu orang yang nakal bisa ngerusak semuanya. Yang bener aja. Ayah, gimana nih? Pak Lu udah makan kepitingnya. Artinya racun Huang Lei Lei udah berefek? Udah bekerja? Enggak. Secara logika, siapapun yang makan masakan Huang Lei Lei, harusnya indera penciuman dan perasaannya rusak. Tapi Pak Lu enggak. Mungkin. Garam yang dia tomba tadi. Maksud Cameo. Garam yang ditambahin Dabao? Aneh ya, si imut itu kayaknya tahu. Hanya garam yang bisa merusak hidangan, kepiting palsuku. Gak apa-apa, masih ada ronde ketiga. Aku sudah berusaha keras untuk pertandingan hari ini. Dengan dia di sini, aku dijamin menang dalam pertandingan ini. Dengan ini saya umumkan, round final dimulai sekarang. Ronde ini akan dilakukan secara tim. Sen Siap Pahak memilih 2 orang untuk berkolaborasi membuat satu hidangan. Untuk kompetisi, Chef Yao, Anda boleh memilih tim Anda sekarang. Pihak kami hanya perlu mengirim 1 orang. Siapa itu? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Kenapa mukanya terlihat sangat familiar? Sekarang aku ingat, dia itu Wang Hai. Dia sedang dalam rekor kemenangan 18 pertandingan beruntun, kuda hitam di dunia kuliner. Dia adalah pesaing utama untuk memenangkan kompetisi memasak ini. Oh, ternyata dia. Itu belum seberapa. Kamu mungkin belum tahu ini.
Identitas asli Wang Hai adalah murid andalan Dewan Kuliner saat ini, Tang Long. Dia dijuluki Dewan Kuliner Kecil. Dewan kuliner kecil yang legendaris. Masa sih? Berarti, kita akan mendapat kehormatan melihat Dewan Kuliner Kecil memasak? Yao Kun, benar. Dia benar-benar murid Dewa Masak. Tepat, si Dewa Masak Kecil. Tapi aku habiskan banyak uang untuk bawa dia ke sini. Kakak, hari ini, kekalahanmu memang pantas. Tidak mungkin, Guru. Wang Hai, sebagai murid terakhir Dewa Masak, Tang Long, mengapa dia harus membantu Yao Kun? Jangan-jangan dia palsu? Tidak, dia pasti yang asli, Dewa Masak. Reputasinya terkenal di seluruh dunia. Tidak ada yang berani meniru dirinya. Murid Dewa Masak. Dia kuma murid Dewa Masak, kan? Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika Dewa Masak sendiri datang hari ini, aku tetap akan tantang dia bertanding. Orma sedikit. Bisa bertanding dengan Dewa Masak. Murid terakhirnya adalah kehormatan bagi orang tua ini. Betul, bisa tampil di panggung yang sama denganku. Memang kehormatan terbesar dalam hidupmu. Bagus. Tapi, lukaku hari ini cukup parah. Aku tidak bisa ikut kompetisi. Jadi, aku akan suruh 2 muridku bertanding menggantikanku. Songye, Guru. Jili Romu. Terima kasih, Guru. Jangan khawatir, ronde terakhir tadi, semua karena si imut ini. Aku pasti menang kali ini. Hehe. Guru, siapa yang rencananya akan guru pilih sebagai orang lainnya? Xiao Dabao. Apakah kau bersedia mewakili restoran King Yun kami? APA, Koki. Anak kecil ini baru saja merusak. Kim Anggan pasti kita. Kenapa kamu masih memilih dia? Koki, kamu tidak bisa memilih dia. Bagaimana kamu bisa mempercayakan masa depan restoran King Yun kepada seorang asisten kecil sous chef? Koki, tolong pertimbangkan lagi. Aku yakin. Dabao, aku mohon padamu. Bantu restoran Kingjian, sekali lagi. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku bilang padamu, restoran King Yun benar-benar kehabisan orang. Kamu benar-benar mengirim koki persiapan untuk menghadapi Dewa Dapur Kecil? Tidak masalah, siapapun yang datang sama saja. Lagi pula, restoran King Yun hanya punya kumpulan orang sembarangan ini. Aku bahkan tidak peduli. Bisakah kita mulai? Sepertinya babak final ini ternyata terserah padaku. Anak kecil, datang ke sini dan bantu aku. Tunggu. Songye, berikan pisau itu kepada Dabao. Kenapa, Koki? Untuk pertandingan ini, Camus bantu Xiao Dabao. APA, Group, mengizinkan anak kecil ini ikut bertanding saja sudah keterlaluan. Tapi sekarang Bapak malah menjadikannya kepala koki? Ayah, apa ayah yakin dengan keputusan ini? Menjadikan Dabao sebagai kepala koki. Apakah itu ide yang bagus? Hasil pertandingan ini tidak hanya menentukan nasib restoran King Yun kita. Jika kita kalah taruhan ini, ayah harus kehilangan 1 lengan. Guru, kamu sudah gila? Memilih anak kecil jadi kepala koki? Apa yang dia pikirkan? Kereza, dia tahu pasti akan kalah melawan Dewi Dapur Kecil. Jadi dia cuma menyerah saja. Nah. Kakak senior, aku tak pernah menyangka bahwa dendam antara kita selama bertahun-tahun ini akan diselesaikan dengan cara yang konyol seperti ini. Kamu benar-benar sudah pikun. Dabao, aku mengandalkanmu. Guru Jiang, aku yang harus berterima kasih. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Menyedihkan. Di hadapan keahlian yang mutlak, pertunjukan kecilmu tadi sangat menggelikan. Mari kita mulai. Untuk ronde ketiga ini, temanya adalah sup. Kalian punya waktu 1 jam. Aku nyatakan, ronde ketiga dimulai. Baiklah. Hari ini akan kutunjukkan padamu jarak antara orang biasa dan seorang jenius. Mulai. Itu jurus andalan Dewi Dapur. Sempurna utuh, memisahkan tulang ayam dari dagingnya. Luar biasa. Ini, level murid Dewan Kuliner. Apa itu mungkin dilakukan manusia? Kukira, metode keluarga Niu kami dalam mengolah daging sapi sudah puncak kesempurnaan. Tak kusangka, di hadapan tangan pemutus urat penggeser tulang, bakso sapi buatan tanganku terlihat seperti karya anak SD. Dewan Kuliner Kecil, reputasimu memang pantas. Tak hanya teknikmu unik, Haidangen ini sungguh luar biasa. Elder Liu, bukankah ini cuma ayam daun teratai biasa? Salah, ini versi yang disempurnakan oleh Dewan Kuliner sendiri.
ayam daun teratai tertinggi. Ini adalah dewa segala sup. Untuk membuat ayam daun teratai ini, kau tak hanya perlu menguasai tangan pemutus urat penggeser tulang, tapi juga memiliki energi internal yang besar untuk mengendalikan apinya. Di dunia ini, selain dewan kuliner, kurasa hanya dewan kuliner kecil yang bisa mencapainya. Lihat, apa yang sedang dilakukan si jenius kecil. Di sana itu, ngapain repot-repot lihat dia? Cuma buang-buang waktu saja. Jenius kecil, kenapa kau cuma berdiri saja? Dia sudah mulai. Oh, APA kau. Mau sengaja bikin kita kalah? Aku melakukan hal yang sama. Tangan pemutus urat penggeser tulang. Kau memang jenius banget. Itu. Teknik rahasia dewan kuliner. Kau pikir, bisa langsung belajar begitu saja? Ya, berhenti bicara dan minggir. Biar aku yang ambil alih woknya. Mungkin kita masih ada kesempatan menang. Jangan buru-buru. Aku punya rencana untukmu. Ini, pegang ini. Untuck APA. Pegang saja dulu. Nanti berguna. Goyang-goyangkan. Bangunkan dia. Kau berani menyuruh-nyuruhku? Ambil saja. Jangan banyak omong. Mau ambil atau tidak, si jenius kecil ini. Mimpi kali. Koki. Kamu berani memukulku? Terus kenapa kalau aku melakukannya? Aku koki kepala di sini. Kamu cuma asistenku. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Jangan banyak bacot lagi. Tetaplah di barisan. Apa ini? Waktu yang tepat, Xiao Dabao masih berantem dengan timnya sendiri. Aku kasih tahu, restoran King Yun kali ini benar-benar tamat. Aku pikir, Xiao Dabao ini, dia tahu dia nggak bisa menang, jadi dia memukul orang dan mengamuk. Menyedihkan sekali. Xiao Dabao. Aku sudah muak denganmu. Aku akan menghabisi kamu. Cukup. Guru, tidak pur. Koki kepala yang berkuasa. Itu aturannya. Tapi dia... L'accusant apa Yong Diak attaquant. Baiklah. Bodoh. Kamu akan membayarnya nanti. Hei, Dewa Koki cilik mau plating. Ini fenomena legendaris. Fenomena ratusan burung memberi penghormatan pada Phoenix. Ratusan burung menghormati sang Phoenix. Konon fenomena ini hanya muncul saat sup ayam tingkat dewa yang legendaris tercipta. Ya ampun, menyaksikan legenda. Ratusan burung menghormati sang Phoenix. Hidupku sudah lengkap. Sup ayam tingkat dewa. Pasti itu sup ayam tingkat dewa. Konon, cuma dengan mencium aromanya saja, bisa membuatmu bertahan 3 hari 3 malam, tanpa makan minum, dan tak merasa lapar. Dan kalau kamu cukup beruntung, untuk mencicipi sesuap saja, bukan cuma bisa menyembuhkan penyakit kronis, bahkan bisa memperpanjang umur. Benar-benar sup ayam tingkat dewa. Mungkinkah? Pilionku. Benar-benar salah? Kakak kelas, masakan Dewa Koki cilik sudah siap dihidangkan. Apa yang kau tunggu-tunggu? Jangan-jangan, kau mau mengaku kalah? Xiao Dabao, kau sudah mengocoknya lama sekali. Sudah cukup. Baiklah, berikan padaku. Lebih baik kau berdoa anggur ini membantumu menang, atau kubunuh kau. Oh ya. Dabao, bisakah dia benar-benar berhasil? Kita tidak punya pilihan selain mencoba. Kuharap bahan terakhirnya bisa menciptakan keajaiban. Dia malah meminum anggurnya. APA maksudnya ini? Aku mengocoknya lama sekali, dan kau malah meminumnya sendiri. Ada APA? Oh, iya, aku tidak pernah bilang. Ini untuk masakan. Dasar anak nakal, kita seharusnya tidak pernah mempercayaimu. Kira cemat. Kita semua sudah dibodohi oleh si anak nakal ini. Dia cuma main-main dengan kita. Pak Luke, sekarang, Bapak bisa umumkan hasilnya kan? Dengan ini saya umumkan, pemenang babak ketiga adalah restoran Hualong. Kakak kelas, inilah hasil dari pilihanmu pada si anak nakal. Kakak kelas, pertandingan sudah diputuskan. Kak, lakukan. Potong lenganmu sendiri. Oh ya. Guru. Jiang Wahao, Kau, Ken, Kepala Koki Restoran Berusia, Sahabat. Ada APA, takut? Potong lenganmu sendiri. Kak, tunggu apa lagi? Jangan-jangan. Kau mau kubantu? Chef Zhang, karena kau menerima tantangan ini, kau harus terima konsekuensinya. Itu aturan di dunia kuliner. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan melakukannya sendiri. Dabao. Chef Zhang. Belum selesai. Jangan terburu-buru. Xiao Dabao, kekalahan hari ini, semua karena kau, dan kau berani bilang belum selesai?
Xiao Dabao, ini semua salahmu. Kau menghancurkan restoran King Yun. Sekarang guru kami harus memotong lengannya sendiri karena kau. Kalau kau masih punya sedikit nurani, kau seharusnya menggantikan guru kami menerima tebasan itu. Dia benar, potong lenganmu sendiri. Apa kalian semua begitu yakin? Dia sudah menang? Dia membuat Sup ayam dewa. Mau bandingkan dengan apa? Sup ayam dewa? Apa katamu? Beraninya kau menghina supku? Keterlaluan. Dasar anak kecil tak tahu apa-apa. Beraninya kau tidak menghormati dewa dapur kecil. Sup ayam ilahi itu ada di depan matamu, dan kau masih berani memfitnahnya? Kerasa, Xiao Dabao pasti ketakutan setengah mati. Ayah, teknik tangan tulang terpisah. Phoenix memanggil kawanan. Kami melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Mana mungkin sop ayam ilahi itu palsu? Tangan tulang terpisah. Pernahkah kau melihat tangan tulang terpisah yang asli? Tangan tulang terpisah yang asli. Tidak mengeluarkan tulang ayam. Sebaliknya, ia menggunakan energi dalam untuk menghancurkan tulang-tulangnya untuk kaldu. Kau lihat. Tulang-tulang itulah intinya. Omong kosong. Tangan tulang terpisah diajarkan padaku secara pribadi oleh guruku, Tang Long. Apa maksudmu? Kau lebih hebat dari dewa dapur sendiri? Ayam daun teratai ilahi ini. Tang Long sendiri hanya menguasai 70%-nya. Dan ketika sampai padamu, ia jadi semakin encer. Kau belajar tangan tulang terpisah, yang setengah matang ini. Dan Phoenix memanggil kawanan ini. Kurang ajar, orang biasa sepertimu berani memfitnah dewa dapur. Ini keterlaluan. Dia harus berlutut dan minta maaf pada dewa dapur. Lutut, lutut. Zhang Qiuhao, lihatlah dirimu, orang macam apa yang kau rekrut? Tidak hanya otaknya kosong, mereka juga mengoceh omong kosong. Reputasi restoran King Yun telah benar-benar kau rusak. Jika aku jadi kamu, aku takkan cuma memotong tanganku, aku akan menggorok leherku sendiri. Dabao, kau sudah melakukan cukup banyak untuk restoran King Yun kita. Urusan hari ini bukan urusanmu. Kau sebaiknya pergi. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Master John. Jangan khawatir. Perhatikan baik-baik semuanya. Inilah wujud asli dari Phoenix memanggil kawanan. Nah, itu baru pemandangan yang layak ditonton. Perhatikan baik-baik semuanya. Inilah wujud Bai Niao Chao Feng yang sesungguhnya. Wah, luar biasa. Aku sudah menjadi juri selama puluhan tahun, dan hari ini, aku benar-benar menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ben Yao Chao Feng. Nah, ini baru yang asli. Ini adalah bentuk tertinggi dari Bai Niao Chao Feng. Fengwangnya Pan. Sekarang semuanya masak aku. Sepanjang sejarah, hanya satu orang yang bisa melampaui Tang Long dalam hal membuat sup. Hanya satu orang dalam sepanjang sejarah. Itulah sosok legendaris yang menghilang 3 tahun lalu. Sosok legendaris yang menghilang 3 tahun lalu. Dewa memasak, Xiao Lian. Dewa memasak, Xiao Lian. Dewa memasak, Xiao Lian. Astaga, aku ternyata menyinggung seseorang yang bahkan lebih legendaris dari Tang Long. Dewa memasak, aku tidak percaya aku menyinggung dewa kuliner, Xiao Lian. Seharusnya aku tahu. Menguasai energi internal sampai tingkat itu. Hanya dewa kuliner, Xiao Lian, siapa lagi yang bisa? Aku berani menantang dewa kuliner tadi. Dan merasa terhormat dikalahkan olehnya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk jadi murid dewa kuliner. Dewa kuliner, Tuan, aku ingin. Dewa kuliner, Tuan, tolong terima aku sebagai muridmu. Aku sudah lama mengagumimu. Menggemaskan, benar-benar menggemaskan. Dia berlutut lebih cepat dariku. Minggir, dewa kuliner, Tuan, terima aku sebagai muridmu. Dewa kuliner, Tuan, aku pintar, ambil aku. Aku bisa kerja keras. Cukup, Xiao Lian. Kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak lain adalah lawan yang dikalahkan oleh guruku Tang Long. Dalam hal keterampilan memasak, kamu jauh darinya. Jika bukan karena tahun itu, Ketika dia, Tang Long, menyergapku. bisakah dia mencapai posisinya sekarang? Dengan keterampilan amatirnya, dia tidak akan sampai di sini bahkan dalam 100 tahun. Omong kosong, aku sudah bilang ke guruku, dia akan segera tiba. Wang Hai.
Semua orang di dunia kuliner tahu. Siapa yang tidak tahu bahwa gurumu Tang Long cuma pakai nama Dewa Kuliner untuk naik ke pangkat Dewa Kuliner baru. Aku sarankan jangan bantu kejahatan. Siapa yang berani bilang muridku, Tang Long? Siapa yang berani membicarakan buruk tentang muridku? Dia adalah Master Kuliner, Tang Long. Aku tidak percaya. Hari ini, Xiao Lian dan Tang Long, kedua Master Chef ada di sini bersama. Dunia kuliner akan segera berubah. Dabao, Tang Long ada di sini untukmu. Hati-hati. Guru, akhirnya kau datang. Ini dia Xiao Lian. Dia telah menggunakan namamu. Kaulah master kuliner yang sebenarnya. Bagus. Kau benar-benar muridku yang layak. Wang Hai. Berdasarkan senioritas, aku adalah Grand Master MU. Name and Kao Dan Tang Long Mengkianati Gurumu. Kau tidak punya malu. Xiao Lian, eramu sudah berakhir. Kau tidak lagi layak menjadi master kuliner. Aku di sini hari ini untuk menantangmu. Xiao Lian. Apakah kau berani menerima tantangan pisau dapurku? Hari ini, kita akan menyelesaikan siapa yang lebih unggul. Dan menyelesaikan urusan hidup dan mati. Aku tidak menyangka ini. Kau benar-benar menantangku untuk pertarungan yang adil. Mengapa tidak menggunakan trik serangan mendadakmu yang biasa? Baiklah, aku menerima tantanganmu. Apa? Dua Master Kuliner akan melakukan tantangan pisau dapur? Ini adalah peristiwa sekali dalam seabad. Elder Lu, aku harus merepotkanmu untuk menjadi saksi kami lagi. Hahaha. Luar biasa. Untuk memiliki kehormatan menyaksikan duel antara dua master adalah hak istimewaku. Aku nyatakan. Tang Long, Xiao Lian. Tantangan diterima. Tantangan pisau dapur. Baiklah, karena kalian berdua memegang gelar master kuliner dan bertujuan mencapai puncak dunia kuliner, maka untuk duel ini, mari kita lewati aturan yang rumit. Kontes ini tidak ada batasan. Kalian masing-masing membuat satu hidangan. Semua orang di sini akan menjadi juri. Dan hasilnya akan ditentukan oleh mereka. Tidak ada keberatan dariku. Aku juga tidak. Kalau begitu, kalian boleh mulai. Xiao Lian, kamu masih sama naifnya seperti 3 tahun lalu. Saat aku mencoba membunuhmu, kami tidak pernah menemukan jasadmu. Aku tahu saat itu, bahwa kamu akan kembali. Jadi selama 3 tahun ini, aku telah mencari bahan-bahan terbaik. Semua. Untuk momen ini, siapa sangka? Kamu akan masuk tepat ke dalam perangkapku. Bau apa itu? Wanginya sangat harum. Luar biasa. Ini tidak kurang dari hidangan surgawi. Dan ini bukan hanya satu aroma tunggal. Begitu banyak bahan langka dan berharga direbus bersama. Sulit dibayangkan betapa lezatnya sup ini pasti. Ayah, Tang Long datang dengan persiapan. Bagaimana mungkin Dabao mengalahkannya? Kelihatannya sulit. Dia makin akan kalah. Hah, kamu dengar itu? Ya ampun, ini masih bisa disebut sup? Wah, enak banget, luar biasa enaknya. Ya ampun. Aku belum pernah minum sup seenak ini. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Penampilannya, aromanya, dan rasanya benar-benar nomor 1. Dabao, gimana caranya kamu menghadapi ini? Bagaimana kamu akan menghadapinya? Xiao Lian, menyerah saja. Kamu masih belum terlalu kenal aku. Aku, Tang Long, tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Bahan-bahanku yang terbaik di dunia. Punyamu cuma sayuran busuk. Mau kamu bikin apapun, nggak mungkin menang lawan aku. Ahahaha. Yang terbaik di dunia? Bapak, bangun. Bapak. Lapar. Aku lapar banget. Gimana ini? Baru saja lebaran. Kami baru buka hari ini. Dapur cuma ada sisa-sisa. Lapar. Baiklah, aku buatkan kamu sesuatu. Ini minum. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Aku sekarang ngerti. Dia lagi ngapain? Juragan. Menurutmu dia mau ngapain dengan daun busuk dan sisa-sisa itu? Mau dia bikin apa? Siapa yang peduli dia ngapain? Dia nggak mungkin mengalahkan aku. Bapak Xiao, ini hidangan Anda. Benar. Sup mutiara, giok, dan giok putih. Apa? Sup mutiara, giok, dan giok putih. Ini tidak lain adalah ampas yang terbuat dari sayuran busuk. Xiao Lian, dan kamu menyebut diri sendiri dewa masak. Kamu menyajikan sampah ini kepada orang? Dabao, supmu tidak terlihat istimewa. Rasanya sangat biasa. Apakah kamu yakin? Kamu ingin menggunakannya untuk bersaing dengan Tang Long? Buddha jump over the wall qui la dunia? Ya, saya. Baiklah, kamu sudah membuat pilihanmu. Saya duluan. Luar biasa. Benarkah? Biar saya coba. Apa? Bagaimana sup ini bisa begitu enak? Menggigam. Dabao, sup ini, sepertinya ada sihir di dalamnya. Semua ini karena kamu. Saya? Cukup. Kalian semua sedang berpura-pura. Jangan coba-coba menipu saya. Entah kami menipu kamu atau tidak. Kamu akan tahu begitu mencobanya. Jangan coba-coba menakuti saya. Rasa ini. Rasa ini. Bagaimana kamu membuat ini? Dengan hati. Tidak mungkin. Buddha jump over the wall kelas dunia saya. Bagaimana mungkin kalah dengan semangkuk sup sisa ini? Tidak. Saya kalah sepenuhnya. Akhiri sendiri. Jadi inti sejati memasak adalah hati yang tulus terhadap makanan. Akhirnya saya menemukan rahasia utama kuliner. Dua masak telah kembali.